Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sisi Febrianti. Saya dari kelas 01 SMJE 012, tahun ajaran 2022-2023. Di sini saya akan memaparkan pertemuan ke-14, yaitu tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Untuk perekonomian rumah tangga, yaitu meliputi barang dan jasa. Dan yang untuk perekonomian perusahaan, yaitu meliputi gaji, upah, bunga, sewa, dan dividen. Next, di sini ada ciri-ciri aliran pendapatan. Poin A, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan gaji berupa upah, sewa, bunga, dan untung. Dan yang poin B, sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang poin C, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang poin D, pengusaha yang ingin melakukan investasi dan akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Dan next, di sini kita ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Nah, jadi yang kita bisa simpulkan di sini tuh kalau fungsi konsumsi tuh kurva yang menggambarkan sifat hubungannya di antara tingkat konsumsinya. Jadi kalau misalkan kita konsumsi rumah tangga dalam perekonomian itu, jadi nanti ada kurvanya gitu yang untuk menjerumusnya ke fungsi konsumsi gitu. Terus kalau di sini ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat hubungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Nah, jadi bedanya tuh yang tadi perekonomian konsumsi sama tabungan. Kalau yang ini next, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga, antara lainnya 1. Kekayaan yang telah terkumpul, misalnya harta warisan, tabungan yang banyak serta sebagai akibat usaha di masa lalu. Jadi kalau misalkan kayak yang aku simpulin di sini tuh yang nomor 1, kita dapat kekayaan nih atau warisan dari orang tua kita, dari buyut kita. Jadi kan itu tuh turun-temurun ya, ahli waris. Jadi bukan hasil kita sendiri. Nah, itu namanya warisan. Kekayaan yang telah terkumpul dari dulu dan diturun-temurunkan ke cucunya, ke anaknya. Nah, yang kedua ada suku bunga. Dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Contohnya kita deposito ke bank nih. Contohnya kita deposito 100 juta. Nah, itu setiap bulannya kan kita akan mendapatkan bunga dari deposito tersebut. Dan untuk deposito tersebut ada perhitungannya, ada kalkulatornya. Nah, terus kalau misalkan yang ketiga, sifat berhemat. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebihan dan mementingkan tabungan, sehingga APC dan MPC-nya lebih rendah. Jadi kalau misalkan kayak aku nih, contohnya aku suka berhemat, terus temen aku dia malah suka lebih cenderungnya berbelanja. Jadi kan kita beda ya, aku berhemat, temen aku suka berbelanja, shopping, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat cenderung melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Contohnya,
kita ada pemasukan yang pemasukannya misalkan 2 juta. Nah, pengeluaran kita tuh lebih dari 2 juta tersebut. Nah, gimana agar bisa menutupi pengeluaran tersebut? Jadi mungkin ya sebagian beberapa orang tuh beda. Maksudnya punya cara yang berbeda-beda untuk menutupi ke pengeluarannya. Gitu. Terus yang kelima di sini ada distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan yang diperoleh. Nomor 6, tidaknya dana pensiun yang tidak mencukupi. Dan selanjutnya kita next, ini ada investasi. Pengertian investasi adalah sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomiannya. Adapun faktor-faktor penentu utama investasi antara lain yaitu 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Jadi mungkin kita kalau misalkan kita balik lagi yang tadi ke deposito, nah itu tuh mungkin kita dapat keuntungannya tuh dari bunga tersebut, bunga berjalannya. Nah di situ, nah yang suku bunga pun sama. Kalau misalkan kita kan kayak kita cari bank nih, di mana banknya tuh yang memiliki bunga paling tinggi dan akan memasuki deposito. Jadi kan kita bisa mempunyai keuntungan di situ. Dan yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Mungkin kalau misalkan kita nyari tahu untuk kedepannya di zaman bunga seperti ini, kayak bunganya tuh harus berapa ya besarnya. Nah kita kan pasti nanya keuntungan kayak gitu. Terus yang keempat, kemajuan teknologi. Nah untuk kemajuan teknologi ini kita nggak boleh ketinggalan kan pastinya. Jadi kita harus update. Jadi kan kita harus mengikuti zaman yang sudah modern ini. Masa iya sih bisa ketinggalan teknologi? Kan nggak mungkin. Apalagi di Gen Z ya kan. Nah terus yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Contohnya di perusahaan bank. Nah kita kan pasti punya keuntungan dan kerugian. Dan yang kita, kalau misalkan ada nasabah yang ingin berkredit, nah kita kan bisa memutarkan dananya dari situ. Jadi kan kita bisa mempunyai keuntungan untuk perusahaan contohnya. Dan yang next selanjutnya itu ada keseimbangan perekonomian dua sektor. Di sini ada contoh soalnya. Jadi kalau untuk keseimbangan perekonomian dua sektor akan tercapai apabila 1. Y sama dengan C plus 1, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi. Pada kesamaan ini pengeluaran agregat C plus 1 sama dengan penawaran agregat Y. Dan di sini ada contohnya perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara, yaitu rumusnya Y sama dengan C plus 1, 1 sama dengan S keterangannya, Y pendapatan nasional, C konsumsi, dan yang I investasi, S tabungan. Dan di bawahnya lagi ini ada contoh kurvanya, mungkin ya bisa dilihat besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Pada keadaan keseimbangan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, di situ dipenuhi syarat keseimbangan di mana sisi pendapatan Y sama dengan sisi pengeluaran C plus 1 atau tabungan S sama dengan pengeluaran investasi sektor swasta 1. Di sini contohnya gambar keseimbangan pada perekonomian dua sektor. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada pertemuan 14 ini. Semoga yang saya jelaskan itu akan membantu teman-teman untuk belajar juga dari
materi pertemuan 14 ini. Dan saya juga masih belajar sih, belum ini banget ya Pak. Jadi mohon maaf ya Pak kalau masih ada bahasa yang kurang atau pemahaman yang tidak paham. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.